Tua ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul Sistem Tanam Paksa. Sebelum ke video, perkenalkan, nama saya Mutiara Natali Sehat. Perkenalkan, nama saya Nora Dewi. Nama saya Raymond Firdaus. Nama saya Latifah Naila. Nama saya Salma Sofia Gisel. Dan ada satu rekan lagi yang berhalangan hadir, yaitu Arbi. Kultur Telkomsel pada tahun 1830 hingga 1870. Van den Bosch menghapus sistem sewa tanah era Raffles Inggris dan menerapkan apa yang disebut kultur Telkomsel. Secara harfiah, kultur Telkomsel berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini sering disebut tanam paksa karena dalam praktiknya rakyat dipaksa tanam-menanam ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Kebijakan TP sebelumnya bukan hal baru, sudah sejak abad ke-18 di Gubernur Jenderal VOC. Kebijakan ini dirintis di Tanah Sunda, Priangan, namanya sistem Priangan. Beberapa unsur Priangan Telkomsel terlihat kembali pada kultur Telkomsel. Pada waktu itu, tanaman yang diwajibkan adalah kopi. Kopi sangat mendapat perhatian pada waktu itu karena harganya yang tinggi di pasar dunia. Dapat dikatakan, sistem TP merupakan kelanjutan Priangan Telkomsel di Pasundan, Tanah Sunda. Sistem TP diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 di seluruh Pulau Jawa. Salah seorang pengkritik terkenal sistem TP adalah seorang Edward Dewes Dekker. Dan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Kritik juga muncul dari kalangan orang-orang yang peduli pada kemanusiaan, kaum humanis, seperti seorang jurnalis ESW, Roda van Eysinga, dan politikus beraliran liberal Walter Robert Baron van Heuvel. Sistem tanam paksa kemudian dihapus pada tahun 1870, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Dan inilah selanjutnya pembahasan lengkap mengenai sistem tanam paksa yang akan dibahas oleh kelompok kami. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang timbulnya sistem tanam paksa. Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar. Maka pada tahun 1830 untuk menyelamatkan Belanda dan bahaya kebangkrutan, maka Johannes van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, biaya hutang, dan membiayai perang. Sistem tanam paksa ialah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum nila. Setelah tiba di Indonesia, Van den Bosch menyusun program yang termuat pada Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut, yaitu yang pertama, orang Indonesia akan menyediakan sebagian dan lahan sawahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar Eropa seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Tanah yang diserahkan itu tak lebih dari sepertiga dari lahannya. Yang kedua, bagian tanah yang disediakan sebanyak 1/5 luas sawah itu bebas dari pajak. Yang ketiga, pekerjaan untuk memelihara tanaman tersebut tidak boleh melebihi lahannya. Pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara sawahnya. Yang keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Belanda dan ditimbang. Jika harganya ditaksir melebihi harga sewa tanah yang harus dibayar oleh rakyat, maka lebihnya tersebut akan dikembalikan kepada rakyat. Hal ini bertujuan untuk mengacu para penanam supaya pertanaman dan memasukkan
tanaman ekspor. Yang keenam, tanaman yang rusak akibat bencana alam atau kelalaian rakyat akan ditanggungjawabkan oleh pihak pemerintah. Yang ketujuh, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pegawai pribumi dan pihak pegawai Eropa hanya sebagai pengawas. Bidang pertanian, kultur stem cell menandai dimulainya penanaman tanaman komoditi. Pendatang di Indonesia secara luas, kopi dan teh yang semula hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas. Tebu yang merupakan tanaman asli menjadi populer pula setelah sebelumnya pada masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman tradisional penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh. Kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat menurutnya produksi beras meningkat, kesadaran pemerintah koloni akan perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil komoditi pertanian dan secara umum peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Kemdikbud pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (OC) dan sistem pajak tanah (PPS) dengan ketentuan sebagai berikut. Yang ke satu, ada penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasar. Kedua, tanah yang disediakan bebas dari pajak. Yang ketiga, hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda apabila harganya melebihi pembayaran pajak, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani. Yang keempat, waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Yang kelima, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang keenam, wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan perkebunan atau di pabrik-pabrik selama 66 hari. Yang ketujuh, mengembangkan tanaman di bawah pengawasan lebih oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum. Aturan tanam paksa. Yang pertama, ada penduduk desa yang tanah diminta menyediakan 1/5 dan tanahnya untuk tanaman yang laku di pasar. Lalu yang kedua, disediakan bebas dari pajak. Lalu yang ketiga, hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Yang keempat, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Lalu yang kelima, wajib tanam paksa dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerja perkenakan di pengangkutan perkebunan selama atau pabrik selama 66 hari. Yang ketujuh atau yang terakhir, penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawasan secara umum. Bidang ekonomi. Yang pertama, dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan golongannya terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Yang kedua, dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian, hasil produksi tanaman ekspor bertambah mengakibatkan perkebunan swasta teratur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari. Bidang sosial. Yang pertama, ada dalam bidang pertanian, khususnya dalam surplus agraris, tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya harmonisasi sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Yang kedua, ikatan antara penduduk dan desa semakin kuat. Hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Penduduk lebih senang tinggal di desanya. Yang ketiga, tanam paksa secara tidak sengaja juga membantu kemajuan bagi bangsa Indonesia dalam hal mempersiapkan modernisasi dan pembukaan jalan bagi perusahaan-perusahaan partikel bagi bangsa Indonesia sendiri. Yang keempat, peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah di kalangan penguasa. Tokoh penentang tanam paksa.
negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa. Lalu yang kedua, perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masanya tanam paksa mendapatkan keuntungan. Lalu yang ketiga, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan tanam paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden. Pada tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden. Lalu yang keempat, kas Belanda yang semula kosong dapat dipenuhi. Lalu yang kelima, penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Lalu yang keenam, Belanda tidak mengalami kesulitan keuangan lagi dan mampu melunasi utang-utang Indonesia. Lalu yang terakhir, menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis. Dampak negatif tanam paksa bagi Belanda, yang pertama menimbulkan kritik dan tekanan politik di dalam negeri, yang kedua membuat citra Belanda buruk karena dianggap tidak manusiawi, lalu yang ketiga memicu potensi pemberontakan di koloni, lalu yang keempat menjadikan Belanda terlalu bergantung pada hasil dari Hindia Belanda, lalu yang terakhir menghambat inovasi dan perkembangan industri di Belanda. Dampak positif negatif tanam paksa bagi Indonesia. Yang pertama, rakyat Indonesia jadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru. Dan yang kedua, adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Yang ketiga, munculnya tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik di desa. Dan yang keempat, bagian tanah rakyat yang ditanami tanaman perdagangan bebas dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanamannya wajib diserahkan ke pemerintah Hindia Belanda. Apabila nilai hasil tanam perdagangannya yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya diserahkan kepada rakyat. Dan yang kelima, adanya fasilitas dan pembangunan yang digunakan dalam tanam paksa seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan pabrik. Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865 sistem tanam paksa dihapus. Penghapusan tanam paksa. Penghapusan sistem tanam paksa diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman teh, nila, tembakau, kopi. Hasil dari perdebatan di parlemen Belanda ialah dihapusnya kultur stelsel secara bertahap, mulai tanaman yang paling tidak laku sampai dengan yang laku keras di pasar Eropa. Sistem tanam paksa dihapus secara resmi pada tahun 1870 setelah menuai banyak protes dan digantikan dengan kebijakan politik pintu terbuka atau open door policy yang tertuang dalam UU Agraria 1870. Penghapusan ini dilakukan secara bertahap mulai tahun 1860 dengan penghapusan beberapa jenis tanaman dari daftar tanam paksa secara berurutan. Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari ketentuan pokok. Oleh karena itu, sistem tanam paksa mengakibatkan penderitaan bagi rakyat pedesaan di Pulau Jawa. Adapun penderitaan bangsa Indonesia akibat melaksanakan sistem tanam paksa diantaranya, yang pertama, rakyat makin miskin karena sebagai tanah dan penagaan harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda. Yang kedua, sawah dan lahan menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun. Melihat aturan-aturan sistem tanam paksa tidak perlu memberatkan, namun pelaksanaan sangat menekan dan memberatkan rakyat. Adapun struktur prosenten mengangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan berat kecil setoran ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima para penguasaan pribumi berusaha membesarkan setoran akibat timbulnya penyelewengan dalam sistem tanam paksa.